Pas lagi duduk, dia ngeliat dari pintu itu ada ular gede masuk. Anjir. Dia ngomong gini, bapak lu mau gue matiin katanya. Mau gue bawa. Sekarang mau gue bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Malam Jumat Miku. Guys, kali ini gue nggak ada henti-hentinya untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini. Semoga kedepannya bisa 1000, 2000, 3000, 4000 subscriber dan selebihnya lah seterusnya. Dan untuk kalian yang mau membagikan kisah horornya juga, silahkan bisa DM ke IG gue di @mildakurnia12. Oke, langsung aja. Malam ini sudah ada narasumber menemani gue untuk bercerita kisah pengalaman mistisnya. Tepatnya di samping kanan gue dengan... Apa kabar, Fit? Baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang, Fit? Sibuk ya, kerja aja sih. Gawe aja ya? Iya, gawe aja. Oke, karena ini adalah podcast horor, jadi kira-kira nih, Fit, lu punya kisah atau pengalaman mistis apa yang bisa dibagikan di malam Jumat Miku? Kejadian ini aja pas bokap nyalon kepala desa. Oke. Jadi ada cerita nih pas bokap nyalon kepala desa. Iya, bokap kepala desa. Kalau tanggal harinya lupa lah gua. Tahunnya tahun berapa ya? Tahun 2005 lah, 2005. Nah, kejadiannya itu sehari pas banget sore pengumuman bokap menang, maghrib itu di ruang tamu itu kan kayak ada sofa, meja, apa sih, sofa ruang TV lah. Bokap gue udah tiduran situ. Tiba-tiba manggil gue buat minta maaf. Bokap lu nih? Iya. Manggil untuk minta maaf? Minta maaf, nasihatin gue kalau gue harus baik, jaga nyokap, pokoknya jangan bandel lah intinya. Dan dia minta maaf situ. Itu hal yang gak pernah dilakuin lah bokap gue. Ya, gak pernah dilakuin bokap gue. Sambil tiduran tapi. Kan kita keluarga kan aneh ya. Nah, gue tinggal bertiga doang, gue, nyokap sama bokap. Manggil nyokap sama kayak gitu. Tapi dia nggak nangis, nggak apa. Bokap itu cuman ngomongnya juga lancar, cuma minta maaf. Terakhir dia bilang, saya udah nggak tahan gitu. Gitu. Sambil tiduran, kita kan bingung. Ini kenapa? Nah, nggak lama setelah itu dia kayak orang kartul maut. Oh, sakit lah. Iya. Tapi ada sakitnya dulu apa gitu? Nggak ada orang abis baru menang, abis ngobrol, ada tamu pulang, maghribnya tuh kayak gitu ya, abis ajan maghrib lah. Nah, terus kita kan punya uak, kakaknya bokap lah yang selalu kita panggil kalau ada apa-apa gitu. Gue telepon, begitu pas dia datang, tiba-tiba beda. Begitu dia datang, duduk samping gua, nanya ke bokap gua, kenapa? Tiba-tiba si uak gua ini langsung loncat, langsung berubah kayak apa ya? Bukan kayak dia lah, bukan kayak perempuan lah, kayak macan lah. Kayak macan, malah marah ke bokap gua. Pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia sih, lu mau ngapain? Tiba-tiba bokap gua lidahnya keluar, matanya melotot, tapi tetap masih tiduran. Cuman kayak ular lidahnya gitu. Ada sis gitu. Iya, dan situlah berantem di situ mereka. Ya, gua menyokap nggak bisa apa-apa, cuma ngeliatin doang. Akhirnya gua teleponin lagi anak-anaknya uak gua itu pada datang. Ketika situ udah nggak bisa ngapa-ngapain ngeliatnya, karena kita tahu ya uak kita ini ada punya kelebihan seperti itulah. Ya. Nah, cuman kita di situ tahu, oh, itu bokap gua bukan sekaratul maut yang benar-benar sekaratul maut nih gitu. Nah, situ berantem dia berantem, bokap gua ini langsung diem, langsung kayak orang nggak ada ininya, nggak ada reaksi apa-apa udah. Kayak bengong gitu. Enggak, diem stuck gitu, kayak pingsan gitu kayak gitu. Oh. Nah, udah. Nah, akhirnya si uak gue ini cerita ke kita. Tuh katanya bapak sih, kalau bahasa Sunda itu kan, bahasa Indonesianya, bapak lu mau diambil katanya. Tapi sekarang udah enggak katanya, udah gue usir, bahasa seperti itu. Tapi bokap gue masih posisi tengkurap yang nggak ada reaksi apa-apa. Gue bangunin, nggak bangun-bangun. Nah, tiba-tiba dari atas genteng itu kayak inilah, kayak kejatuhan buah-buahan. Tapi di rumah gue itu nggak ada pohon, itu nggak ada pohon-pohon kayak mangga, semangka apalagi, nggak ada. 2 kali bunyi kayak gitu, tiba-tiba bokap gue bangun, posisi tadi kan posisinya tengkurap, lidahnya keluar melotot. Kalau ini berdiri, melotot, lidahnya keluar juga. Dan berantem lagi, bener-bener berantem gitu. Ya
gimana ya, berantem yang kita juga bingung mau misahin gimana. Akhirnya kita cuma megangin karena takutnya kan kalau orang kayak gitu kan berantemnya nggak ini ya, nggak ngelihat bahaya kanan kiri. Takut, kita kan mikir takut udahannya takutnya pada biru-biru atau apa kan. Ya, kita pegangnya sebisa mungkin. Malah kita yang dimarahin nih sama Uwa ini. Lu bahasanya, lu gak usah pegangin, biarin. Daripada bapak lu nanti dibawa. Lepasin ya. Dari situ berantem lama lah, kurang lebih hampir 40 menit. Lama juga. Lama itu sampai warga datang rame lah. Rame, ya bahasa si Uwa itu, dia ngomong sama kanan kiri cuman ya yang kita tahu ya nggak ada orang gitu kan. Ibarat kayak teman-temannya lah, lu bantuin gua gitu. Ribut. Nah, akhirnya si bokap gue ini jatuh, teriak-teriakan ampun. Teriak-teriakan ampun? Iya, gue nggak bakal ganggu lagi. Nah udah, akhirnya si Uwa gue ini kan kecapean kali. Akhirnya misa, sama-sama tiduran. Uwa gue ini bilang, nanti ya gue mau istirahat dulu tadi ya. Udah, gue kira kan udah kelar kan. Ya. Nah, tiba-tiba bokap gue melotot lagi. Gue gak ada respon, tidur. Tidur ngorok. Nah si ini melotot, tapi ngomong, bisa ngomong dia. Yang tadinya cuman ini, lidah, apa kayak ular gitu, ini bisa ngomong. Dia ngomong gini, bapak lu mau gue matiin gitu ya. Mau gue bawa. Sekarang mau gue bawa. Kan? Nah, 5 menit lah, bangun lagi, berantem lagi. Begitu berantem lagi, datanglah almarhum kakek gua. Situ datang almarhum kakek gua. Ya mungkin diobatin lah bahasanya ya, karena orang-orang tua dulu. Nah, akhirnya itu bisa dibantu sama kakek gua itu. Udah sadar, bangun gitu aja, kayak nggak ada apa-apa. Kayak apa gitu? Bangun gitu aja, tiba-tiba dia bilang, udah, nggak kenapa-napa. Langsung minta makan Indomie ke nyokap. Mah, bikinin Indomie pakai cabai rawit yang pedes. Nggak lama masuk lagi nih ke sini, ke si Uwa ini. Dia ngasih tahu itu masih ada di depan, katanya. Masih mau ngambil bapak lu. Kita dipanggil lah, dibisikin, harus begini, harus begini. Nah dipanggil lah bokap gua sama dia nih, kasih tahu, bisikin. Nah bokap gua, yang gua dengar nih, bokap gua nanya gini, itu dari mana? Nah dia bilang, lu nggak usah tahu. Kalau lu tahu nanti lu dendam, katanya. Ini biar urusan gua, gitu. Nah udah, akhirnya setelah dia bilang mau tidur lagi, barulah bokap gue cerita ke semuanya. Emang gimana sih ceritanya? Nah bokap gue bilang, tadi pas mau maghrib, dia duduk di bangku mau nonton TV. Bokap gue itu nggak pernah tiduran di sofa, itu nggak pernah. Sekalipun tiduran di sofa pasti tidurnya tidur duduk dia pasti. Tidur kayak gitu aja, nggak pernah yang tiduran rebahan gitu. Dia bilang pas lagi duduk, dia ngeliat dari pintu itu ada ular gede masuk. Anjir. Ada ular gede masuk, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah dia tuh kan ngeliat gue di dalam kamar sama nyokap, manggil-manggil kata dia, minta tolong. Tapi gue nggak denger ya, emang karena kan gue nggak tahu, nggak denger, nggak ya mungkin kayak apa, kayak rep-rep kali ya, kayak rep-repan. Gitu katanya. Jadi dia dari datang, katanya kata bokap gue, ke kaki, sampai akhirnya bokap gue tiduran, dililit itu. Nah terakhir itu dia ingat itu pas manggil gue minta maaf itu, katanya udah pas sampai leher, katanya. Lilitnya itu ular gede itu. Begitu sampai leher, sempat minta maaf ke gue, ke nyokap gue, udah dia nggak sadar sama sekali. Tuh. Oh berarti secara insting bokap lu sadar juga ya? Sadar Pak, pada saat itu katanya pas lihat ular di pintu, ada yang aneh gitu. Iya, sampai datang ke dia, sampai ngelilit badan dia, sampai akhirnya udah dia nggak sadar gitu. Tapi ularnya ini bentukannya real, apa maksudnya
ular sepenuhnya atau emang setengah doang gitu, setengahnya lagi manusia? Dia bilang sih ular kayak ular biasa, cuman gede. Dia bilang tuh, ya namanya calon kepala desa zaman dulu. Iyalah. Pasti kayak gitu-gituan ya. Ya cuman itu sih pengalaman gue ngeliat secara langsung dari bokap sendiri kayak gitu. Oh berarti bener apa yang dibilang orang kalau pencalonan kepala desa itu inilah horornya ada juga sih, mistis ya. Mistis. Gitu. Gila, itu berapa lama tuh jedanya dari dia diumumin menang sama kejadian itu? Dia diumumin menang sekitar jam 3 sore. Oh, berarti pada hari itu juga? Pada hari itu juga. Oh, gila. Jam 3 sore. Gila. Pas mau maghrib itu. Emang tapi kalau sebelum hari pas masa-masa ininya lah, masa-masa pencalonannya itu. Ya ada aja di rumah, tapi kita udah biasa kan, ramai di rumah ya, datang apa bahasanya kayak yai lah apa di rumah, total bunyi suara tank kayak ditimpahin apa sih namanya, Kayak boom gitu atau iya kayak ini kayak ditimpa kerikil apa? bukan kerikil, kayak buah tapi buah yang berat gitu lah, buk gitu ya. Ya cuman udah biasa, kita cuma nggak dengar, kita semua nggak dengar tuh, tapi udah biasa. Cuman kita nganggapnya nggak masuk tuh, nggak bisa masuk gitu. Zaman dulu. Gila sih. Nah, terus setelah dari kejadian itu, kira-kira bokap gimana? Ngalamin lagi kah atau emang udah selesai saat itu juga? Kalau kejadian itunya yang paling parah sih menurut gue itu ya, bokap ngalaminnya. Kalau yang lain-lainnya tuh yang ngalamin itu kan mungkin bokap juga udah biasa kali ya hal kayak gitu, dia namanya dia orang tua zaman dulu juga kali ya. Nah lebih ininya ke nyokap sih, nyokap mau ngambil air minum ke ruang tengah itu, tiba-tiba pas masuk lari, pas tahu, ih kita kan nanya, kenapa mah? Itu di ruang tengah ada yang berdiri katanya, kayak macan tapi berbentuk pocong gitu katanya. Anjir. Serius kata gue, yang benar. Terus gue ngomong ke bokap itu, kok gue malah ketawa, biarin aja lah, yang penting nggak gangguin katanya, nggak apa-apa itu katanya. Itu dan sering. Gue masih nggak kebayang jujur, macan bentuknya pocong gimana ya? Mukanya macan. Kalau kata nyokap, kan nyokap gue bener-bener nggak ini sama sekali mahal kayak gitu ya, maksudnya dia mah nggak inilah, tapi dia yang ambil air, disuruh bokap gue, ambil air di ruang tamu tuh, ambil air, dia ngambil air, ngambil di dispenser gitu, habis ngambil air, lari masuknya. Kan gue kaget, kenapa mah? Kalau bokap gue nggak kaget ya, ketawa doang. Kayaknya mungkin bokap gue udah tahu ngelihat apa gimana, makanya nyuruh nyokap gue. Oh. Itu dia cuma buka pintu mah ambil air tuh, habis ngambil lari. Kenapa mah? Ih katanya apa? Itu kok ada itu? Biarin aja sih katanya, nggak ganggu ini gitu. Nggak ganggu sih, nggak ganggu, cuma muncul bikin kaget sama aja. Terus gimana nih dari Ua lu sendiri, ada omongan nggak tentang sosok itu? Nah justru kalau posisi sadar, dia nggak ini, sama hal, apa ya, nggak sama hal-hal seperti itu juga menolak gitu. Emang bukan dia itu, kalau gitu, bukan dia. Istilahnya tuh kalau istilah ininya kayak hodamnya lah ya gitu, ngerasukin si Ua lu nih, ngasih tahu. Yang gue bilang itu uyut ya, kayak apa leluhur keluarga gue yang emang dia ininya selalu ke Ua gue ini, gitu, nggak ke yang lain. Gitu. Kalau katanya sih turun temurun dari sebelum Ua gue ini, dia ke nenek gue. Begitu nenek gue almarhum, sekarang ke Ua gue. Tapi Ua lu masih hidup? Masih ada, masih ada. Kirain nanti bakal nurun ke lu gitu. Kayaknya nggak mungkin. Kalau gue kayaknya nggak mungkin. Dia soalnya kayaknya ini sih apa, pilih-pilih juga gitu, kayak misalnya nggak sembarangan yang ini sih. Iya sih bener, cocok-cocokan lah ya. Cocok-cocokan. Itu sih kalau cerita kejadian yang gue rasain paling parah sih menurut gue itu sih. Soalnya ini banget, kita kan yang orang awam kiranya mau orang sekaratul maut gimana sih? Iya. Kira, nggak taunya bangun minta Indomie.
Kayaknya ini kali dia butuh yang pedes-pedes, kayak ngerasanya kelengan gitu. Tapi dia sadar nggak pas dia lagi, itu kan bisa disebut kerasukan nggak ya? Oh iya. Bokap lu ya? Pas lagi kerasukannya sadar nggak? Enggak, dia bilang. Pokoknya pas ular itu, cerita dia begitu ular itu datang, kayak ngelilit kaki dia minta tolong manggil gue, dia bilangnya, teriak-teriak manggil gue, ya kita kan nggak tahu ya. Sampai ke leher itu, dia bilang minta maaf, masih sempat minta maaf tuh kita, masih sadar. Setelah itu udah nggak sadar. Itu ibaratnya kayak sukmanya tuh mau diambil gitu kan. Udah gokil sih. Nah, berarti nih kan kayak bokap lu tuh kayak udah biasa gitu ya. Ada nggak satu pengalaman yang kira-kira nih nggak terlupakan lah dari bokap lu gitu? Oh, tentang ini? Pengalaman mistisnya dia gitu, selain yang tadi. Ini, gue pernah diajak ziarah sama dia ke daerah Gunung Anten. Gunung Anten? Pernah dengar nggak? Enggak. Di mana? Serang, Ya, Pandeglang. Pandeglang. Ada namanya Gunung Anten. Itu jauh banget sih buat gua kalau kita ke tempat apa sih? Tempat ziarahnya ya, tempat apa? Makam buat ziarahnya jauh. Dan setahu gua kalau di sana itu harus didampingi sama kuncen. Oke. Kalau buat ke sana. Nah, dan begitu gue diajak ke sana, bokap gue, jadi kita kayak naik ke atas bukit gitu. Itu gue sama bokap gue berdua doang, nggak pakai kuncen. Udah, kok kita berdua doang nih? Ya nggak apa-apa, memang berdua aja. Begitu gue sampai sana, pas nggak taunya di atas itu udah rame orang. Dan itu sama kuncen semua. Nah, begitu gue nyampe sana, orang yang mau nyampe masuk ke sana itu susah lah katanya ya. Nah cuman pas sampai sana nggak taunya kuncen-kuncennya itu pada akrab sama bokap gua. Oh, apa sering ke situ bokap lo apa gimana? Bokap gua sering ke sana katanya. Betul. Jadi katanya di sana tuh ada, pernah dengar nggak kalau ada jubah yang kalau bisa dipakai. Itu dia jadi apa? Kalau dia mau misalkan ada punya niat, oh misalnya jadi DPR, jadi dia DPR. Gue pernah dengarnya keris. Nah itu ada jubah. Oh jubah. Pernah. Soalnya kan bokap gua nyalon kepala desa 3 kali. Nyalon apa? Kepala desa. Kepala desa 3 kali. 3 kali berturut-turut. Dan dia nyoba itu kepake semua. Maksudnya bisa dipakai gitu. Ya jadi, nah waktu pernah juga nyalon DPR. Dia mau pakai itu nggak bisa. Dan bener nggak jadi. Gagal. Ini jadi jubahnya ada nyata gitu ya? Ada. Bukan jubah yang gaib gitu? Bukan. Oh, itu maksudnya jubahnya ditaruh di rumah si kuncennya apa gimana? Kayak apa sih, kayak petilasan gitu sih. Oh, ada di petilasan. Kayak ada dimandiin juga gitu. Jadi di petilasan itu ada jubah khusus, misalnya petilasannya itu kayak ada ruangan gitu. Iya, kayak gitu. Terus nanti di situ ada taruh jubah. Iya. Tadi kita punya niatan apa? Jadi tuh kayak ini, kayak pertanda lah kalau kita pakai jubahnya. Apa tadi? Kepake gitu ya? Ya bisa dipakai sama kita gitu, muat gitu. Muat. Oh berarti indikatornya muat atau enggak gitu ya? Oh berarti kalau misalnya muat jadi, kalau nggak muat nggak jadi gitu. Padahal jubahnya satu itu aja? Satu itu aja. Bisa gitu ya? Iya nggak tahu makanya, tapi gimana? Gokil. Karena kan ukuran badan orang beda-beda kan? Ya nggak tahu makanya itu lah. Iya, L, M gitu kan, XL. Gokil juga, tapi jangan di ini ya guys, nanti dicari lagi nih. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak, soalnya kan pencalonan kepala desa sekarang udah jarang banget kayak di sini. Jarang. Gua taunya di Serang itu Gunung Pulau Sari. Bukan. Tapi gue baru denger Gunung Anten. Pandeglang ya. Jadi ya begitu cerita horor yang pernah gua alami sendiri dari bokap gua. Jadi itu guys ceritanya Hafid, gokil parah. Balik lagi ya, ini kayaknya ceritanya mirip-mirip nih sama episode sebelumnya. Maksudnya kalau misalnya kalian ada kiriman kayak gitu, jangan dicari siapanya, yang ada nanti dendam, tapi cari sembuhnya aja gitu. Yang penting sembuhnya aja. Dan sampai sekarang keluarga lu nggak tahu kan pelakunya siapa gitu?
Nggak tahu. Ya udah, alhamdulillah. Kalau tahu nanti repot urusannya. Yang ada kita yang dosa karena dendam gitu kan. Oke deh, seru banget. Hafid, thank you banget malam ini. Kita pamit undur diri dulu. Gue Milda dengan Hafid. Dan jangan lupa subscribe, share, like channel ini. Untuk kalian yang mau cerita silahkan DM ke IG gue di @mildakurnia12. Gue pamit bersama Hafid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.